Mereka itu pakai celana pendek gitu, nyebur gitu. Bawa itu bawa langsung saya dapat ini. Ya Pak cuma rewel aja. Kurang tidur kan itu. Sekarang udah satu pula. Tapi kalau di sini dimandikannya kalau di luar ada jadi saya Iya, zaman dulu. Iya. Lama banget, Mak. Dikit lagi. Sultan Hamengkubuwono ke-9. Duplikatnya aja.
Lele. Cendol. Ditarik sama belanja tugas DPR. Ini habis 10. Ya, dengan kakaknya ini punya belum sini. Itu dari istri habis 9 yang kedua. Ini tempat anunya dandan itu. Bukan. Baunya bau Ini keraton. biasanya sebetulnya untuk tempat Katanya. ruangan. Patupan. Ujung ya. Sekarang sudah jadi lampu. Aslinya kan untuk patupan. Beda. Ini manut ini. Yang mana? Untuk duluan gimana? Pakai beginian nggak? ya lah. Ini untuk Tegal City. Oh, iya. Kita dikurungi dulu. Ngambil apa gitu ya? Kira-kira kalau ngambil uang gitu ya? Wah, kami kan dapat anu ya, teman awal. Oh, bisa disetelkan. Pemujaan. Abu itu raja. Hiburan raja. Abu. Keliling aja. Kuburan raja. Orang ini galak tapi penakutnya lagi rofi-rofi. Gantian mah pegang putar. Ya tapi dalamnya apa pasti nggak tahu. Kawin langsung ya. Dev. Devi. Pintar lu gimana? Itu buat apa? Minum. Mau dibuka sekarang nggak? Udah dibuka. Pak, kesana dong, Pak. Ya. Kesana dong. Sana dong, Pak. Terus tuh maksudnya. Nggak apa-apa. Pakai yang gede ini tuh. Ntar ini nyemprot lagi dia.
ada hukum karma, gue yang kena lagi. Mana? Kamu. Kamera. Bener. Nih, apa bunyinya keras nih? Gepok. Ini CCTV di sini Om ya? Ya? Nila Devi, udah belum? Udah. Nila Devi di kawahnya gunung apa? Dieng. Dieng. Lihat tuh kawahnya hitam-hitam. Tunjukin ke situ dong. Iya. Kawahnya panas dan lagi bau, men. Mari. Kawah ini mengandung belerang yang baunya cukup menyesakkan hidung, sehingga diharapkan kepada anak-anak kecil untuk tidak apa? Kenapa ini yang mau foto sih? Yang mau difoto aja? Si Dad. Terus sini aja Om. Pi, naik batu. Mama jangan macam-macam deh, Pak. Pak. Dia kepleset aja. Direkam ya. Warnanya. Cuma dua. Kalau punya nyalain ya. Curangin sini deh. Berapa luas sih? Iya. Ini warnanya karena apa ini? Wah, ini 1001. Tahu nggak buahnya? Tahu nggak buahnya? Kalau lari, kalau lari.
rumput laut, sungai itu. Tanaman ada sungai. Yang dua semarnya nggak ketinggalan. Terus semarnya ditutup. Dua apa? Jalan. Sikap tegap mendengarkan pembacaan dakwaan terhadap dirinya selama 1 jam lebih. Dalam dakwaan yang dibacakan Mayor Nama Ari Wibowo, Letnan 2 Agustus antara lain dinyatakan telah melanggar pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 KUHP tentang psikotropika. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Depan ada kota Purwokerto itu.
Inilah semua mahasiswa kehutanan selalu harus mengikuti perjalanan dari bawah sampai ke puncak gunung untuk melihat stapel-stapel tanaman. Ayo, 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 ayo. Ayo tambah, 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 tambah. Mana lagi udah masak sebagian yuk. Papa ya, kan mujair sama aja mujair sama kanjar enggak kan sama pada ibu sekalian barangkali tahun 9 ya tokoh-tokoh kita telah mengadakan serangkaian perundingan, yaitu diantaranya perundingan Ogopulo. Nah kemudian sebelumnya diadakan perundingan di sini pada tanggal 7 Oktober 1946 diplomat Inggris itu Lord Grant telah tiba di Jakarta untuk memimpin sidang, yaitu tepatnya di gedung konsulat Inggris di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1946 sama dengan 14 Oktober 46, yaitu dengan perundingan di senjata itu. Dan setelah itu dilanjutkan dengan perundingan Kerjati pada tanggal 10 sampai 13 November 46. Jadi selama 3 hari dan di mana yang isinya ada 17 pasal. Nah naskah itu diparah pada tanggal 15 November 46, kemudian ditandatangani 20 Maret 47 di Istana Merdeka Jakarta. Adapun perwakilan dari delegasi Indonesia yaitu terdiri dari Sultan Syahrir, Sultan Totir Projo, Adan Kabogani dan Muhammad Rum. Dan kemudian dari Belanda juga itu 4 orang yang dipimpin Profesor Sermerhon, Van Poel, F. de Boer, dan Van Mook. Nah kalau dari Inggris 1 orang keluar Grant sebagai penengah atau moderator perundingan. Dan di mana perundingan tersebut menghasilkan isi perundingan Kerjati yang isinya ada 17 pasal itu, bahwa pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Nah, adapun daerah-daerah yang masih diduduki tentara Belanda secara berangsur-angsur akan dimasukkan ke dalam negara Republik Indonesia. Dengan perundingan Kerjati selesai, maka pada tanggal 8 Desember 1947 dilanjutkan dengan perundingan di atas kapal, yaitu tepatnya di Jakarta atau di Priok ya, mulai dari tanggal 8 Desember sampai 17 Januari 48. Nah setelahnya dilanjutkan dengan perundingan KMP atau Konferensi Meja Bundar yang berlangsung di Belanda, yaitu pada tanggal 23 Agustus 1949.
Kemudian baru pengakuan kedaulatan atau penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949. Nah, di mana setelahnya perundingan, beberapa perundingan telah selesai, maka pemerintah Belanda baru mengakui bahwa pemerintah Indonesia itu sudah merdeka. Jadi waktu tahun 45 itu pemerintah Belanda belum mengakui, ya belum mengakui bahwa Indonesia sudah merdeka itu. Pada tahun 49 waktu itu pengakuannya. Nah, kemudian saya akan lanjutkan mengenai riwayat singkat Gedung Perundingan Linggarjati. Jadi pada tahun 1918 itu rumah ini tadinya gubuk, gitu. Rumah gubuk milik seorang janda yang bernama Ibu Jasitam namanya. Pada tahun 1918. Nah, kemudian datanglah seorang bangsa Belanda. Setelahnya datang kemari, kemudian Ibu Jasitam menikah. Dan setelahnya menikah, rumahnya dibangun dengan bangunan semi permanen, yaitu pada tahun 1921. Nah, setelahnya dibangun dengan bangunan semi permanen, kemudian dijual lagi pada seorang bangsa Belanda yang bernama Tuan Van Osdom. Nah, oleh Tuan Van Osdom pada tahun 30 baru dipermanen. Jadi berdirinya gedung ini sejak tahun 1930 untuk tempat istirahatnya orang Belanda. Nah, setelahnya pakai tempat istirahat, kemudian dikontrakan kepada seorang bangsa Belanda yang bernama Tuan Hecker. Nah, oleh Tuan Hecker pada tahun 35 ini dibuat hotel, Pak. Hotel Belanda yang diberi nama Hotel Rustor namanya. Nah, setelahnya pakai hotel Belanda, tahun 42 Jepang menjajah Indonesia. Hotel tersebut diambil alih oleh pemerintah Jepang, kemudian dibuat perhotelan lagi yang diberi nama Hotel Hokkai Ryokan tahun 42 itu ya. Nah, setelah Jepang keluar dari Indonesia, maka Indonesia merdeka pada tahun 45. Hotel tersebut diambil alih oleh pemerintah kita, kemudian dibuat perhotelan lagi yang diberi Hotel. Nah, pada tahun 46 itu waktu perundingan juga statusnya masih hotel, ya, Hotel Merdeka. Nah, setelahnya dipakai tempat perundingan tahun 48 sampai tahun 50, gedung ini dipakai markas besar Belanda ASI Militer Kedua. Dan dari tahun 50 sampai dengan 1975, gedung ini digunakan untuk Sekolah Dasar Linggarjati. Jadi selama 25 tahun gedung ini dipakai SD. Dan setelahnya dipakai SD, kemudian gedung ini diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk diperbaiki dan dijadikan museum. Jadi gedung ini sudah mengalami renovasi pada tahun 1976 oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Itulah mengenai riwayat singkat Gedung Perundingan Linggarjati. Barangkali ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, untuk itu kepada bapak-bapak dan ibu sekalian, di sini mengenai riwayat gedung, isi perundingan, juga nomor tahunnya dan sebagainya. Rp1.000. Ini yang asli. Rapat-rapat masih nengok sana pusatnya masih tadi pagi turun Cirebon, yaitu seperti dari saksi hidup. pagi turun sebelahnya Bu Tajo kayaknya sama anaknya hari ini pun cuma sedikit sekali Pak kata-katanya, agak keluarnya 13 kali, kalau tidak ada dari kamu-kamu untuk Bapak Jumbo saja sudah kekurangan. Nah, itu hotel Ayo, hotel baru, dan di Hotel Linggarjati. Nah, itu rumahnya Pak Sari itu belakang rumah itu, belakangnya Hotel Linggarjati. Pernah tinggal di sini, makanya perundingan di sini ada Pak Sari. Biasanya kemarin 2,5 dari Mas dari pihak Belanda juga. kemarin 2. Ya, kita tambah ya coba. Jamu-jamu biasa. Tapi ada juga itu juga Linggarjati sejarawan. Jadi